pagi. Lihat itu dari sana. Oh. Pagi.
Ada dong suara. Oke, paham. Ayo, Persipura. Persipura. Sabar. Strong. Pelan-pelan. Yeah, you choose when you want. 1, 2, 3. Persipura. Power. Persipura. Porra, pior do que você. Guys, You defense. worse than him. Worse than him. He come. You worse than him. Piada lebih sedikit. Striker Olsen. Guys, ini pertama. Bagus. Football. Oke coach, kita bisa mulai. Ya coach, kondisi terakhir pemain hingga saat ini coach. Ya, kondisi pemain cukup baik ya. Ada beberapa pemain yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Tapi pada umumnya semua pemain dalam masa yang cukup baik ya. Kita punya yang Kabes, Gunansar, Boci tadi, yang Kabes, Gunansar, Boci yang di luar lapangan tadi. Tapi selebihnya semua pemain dalam kondisi yang baik, tidak ada kendala apapun. Latihan hari ini latihan perdana Yeven coach bersama tim. Coach melihatnya seperti apa? Kelihatan dari aspek fisik ya, fisik dia sangat di bawah standar. Kita perlu membuat dia cepat menemukan bentuk kemampuan fisik terbaik. Dari aspek skill, postur, sentuhan dia punya kelebihan ya, dia punya kelebihan. Tadi dalam latihan kita bisa melihat hal-hal seperti itu. Tapi persoalan terbesar adalah aspek fisik. Kondisi dia sudah jauh beda dengan Mota saat ini, di mana dia perlu kita genjot lebih, punya
kesabaran dan bijak dalam memberi menit bermain kepada mereka itu supaya mereka tidak mengalami sebuah cedera yang bisa merugikan kita dalam jangka waktu yang lebih panjang lagi. Ya artinya jadi ke depan nanti ada program khusus kepada pemain tersebut. Ada program tambahan ya, dia tetap sebenarnya dia kemarin malam dia bilang, coach aku butuh latihan terpisah biar menemukan performance saya terbaik. Tapi saya bicara dengan dia bahwa kita sekarang ini berada dalam masa yang waktu kita sangat singkat ya untuk kita masuk dalam kompetisi AFC. Sehingga alangkah baiknya kalau dia tetap latihan dengan tim sambil kita selalu bertanya kepada dia, dia berikan kepada kita sebuah feedback terhadap kemampuan dia, kondisi dia. Selama dia sampaikan capek itu wajar, tapi kalau dia bicara ada rasa sakit atau apa baru kita akan minta dia berhenti karena bagaimanapun juga dia harus membangun chemistry dengan pemain-pemain lain ya. Dan itu cuma dia akan dapat kalau dia ikut latihan dengan kita secara rutin dengan progres latihan tambahan itu dia perlu menambah strength dia. Kita bisa lihat bahwa otot tubuh dia kelihatan masih tidak siap ya, tidak siap untuk menghadapi sebuah tekanan yang berat. Sehingga kita harus punya sebuah program tambahan yang baik kepada dia supaya dia bisa menemukan performance dalam waktu secepat mungkin. Oke. Coach, sekarang ini kita akan di Jakarta nih coach ya. Alasan apa hingga tim pindah dari Surabaya ke Jakarta untuk lanjutkan persiapan ini, coach? Ini sebuah rencana yang sudah cukup lama ya kita rencanakan ya. Mungkin Ipul masih ingat beberapa wartawan Jayapura sempat bertanya, nggak ada rencana latihan di lapangan sintetis atau apa. Rencana ini kita sudah membangun sudah jauh hari ya, karena awalnya kita bermain di Singapura, sehingga kita berpikir datang ke Jakarta lebih awal untuk melakukan sebuah persiapan dan kita menggunakan lapangan sintetis. Tapi kemarin Singapura memundurkan diri, sehingga latihan di lapangan sintetis itu tidak penting lagi, tapi kita sudah terlanjur booking lapangan tersebut. Sehingga kita di Jakarta awalnya sebenarnya untuk kita bisa mencoba lapangan sintetis dan menunggu di Jakarta momen untuk kita berangkat, karena kita takutnya dalam masa pandemi ini ada keberangkatan lebih awal, lebih cepat, sehingga kalau kita berada di Jakarta segala sesuatu akan lebih mudah karena sudah pasti start kita menuju ke luar negeri itu pasti dari Jakarta. Itu yang menjadi dasar kita untuk memilih Jakarta. Coach, di Jakarta ada beberapa schedule untuk uji coba. Ya, ada uji coba kita dengan Persita Tangerang pada tanggal 13 nanti. Terus yang kedua kita dengan Dewa United kita sudah rencanakan, cuma kita ada kendala di lapangan ya. Kita lagi sedang berusaha untuk dapat lapangan. Untuk sementara kedua uji coba itu karena saya awalnya berpikir mungkin sekitar tanggal 20 kita sudah harus berangkat, sehingga dan Persik tanggal 13 dengan Dewa tanggal 17. Setelah itu kita tinggal mempersiapkan diri untuk keberangkatan kita. Coach tadi bilang soal Singapura, kabar terakhir AFC bagaimana coach? Sudah ada surat resmi atau ada hal-hal yang lain? Tadi pagi saya bertanya kepada Kak Bento, sampai saat ini belum ada jawaban. Kak Bento cukup aktif dalam membangun komunikasi supaya bisa dapat kepastian itu lebih cepat, karena itu berhubungan dengan masa persiapan kita, perencanaan kita. Sehingga saya tidak tahu kelanjutannya, tapi untuk sementara kita tetap pegang teguh tanggal 29. Tapi kita tidak tahu di mana, apakah di Singapura, apakah di Vietnam, Malaysia, ataupun Indonesia. Sehingga kita harus siap, dan saran dari Kak Bento awalnya kita tetap menjalankan rencana kita untuk bertanding pada tanggal 29 sampai ada perubahan berikutnya. Seandainya kalau memang nanti tidak jadi di Singapura coach, dari pandangan seorang pelatih, mungkin ada saran soal tempat nanti venue atau apa? Saat ini sebenarnya sulit ya Ipul, karena apa? Kita mau bilang kita main di mana, nanti pemerintah atau apa tiba-tiba bilang bahwa zona merah, zona kuning apa, sehingga sulit sekali saat ini kita tentukan ya di mana seharusnya kita bertanding ya. Kalau kita berkaca kepada beberapa negara, semua saat ini ada masalah. Ya katanya ada
wave ketiga, wave kedua, ya zona merah, zona kuning apa. Saya tidak begitu paham soal itu, sehingga itu menjadi sebuah kendala untuk kita bisa berikan sebuah pandangan yang pas ya. Menurut saya dengan materi pemain muda yang kita punya ini, alangkah baiknya kalau kita pergi sebuah negara yang baru untuk kita bisa memberikan sebuah pengalaman lebih kepada mereka ya, supaya proses kematangan mereka itu dipercepat. Saya rasa begitu. Misalnya dari aspek teknis jelas kalau kita bermain di Indonesia menguntungkan kita ya, tapi dari aspek pengalaman hidup, saya rasa kalau kita bisa bermain di luar negeri itu akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga kepada anak-anak baru yang ada di tim Persipura, terutama untuk proses pembentukan karakter maupun kematangan mereka dalam masa depan. Siap. Terima kasih banyak coach. Sama-sama, salam merah hitam.